Aji. Hari ini adalah tanggal 31 Juli 2020, bertepatan dengan Idul Adha. Pagi ini kita mau melakukan kegiatan Idul Adha, sholat Idul Adha tentunya ya, tapi di rumah ya, karena lagi masa pandemi virus corona ini. Kita lihat keseruan daripada hari ini bagaimana. Ini memang saya belum mau mencukur semuanya. Oke, kita lihat keseruannya gimana. Kalau kita mau ketemu dulu nih sama anggota keluarga baru, namanya Aira. Kita lihat dulu ya Aira ya. Aira, sayang. Nih, anggota keluarga baru. Ini Aira ya. Tidur tadi malam gangguin dari jam 12 sampai jam 4 ya. Bangun terus ya Aira ya. Pas dulu ya. Dadah ya, dadah. Sekarang kalau jam segini tidur dia. Tapi kalau jam 12 sampai jam 4 ya. Temurnya nanti kita akan khotbahnya adalah keutamaan daripada istighfar. Oke, kita lihat nanti apa aja ini sama Oma Tanti. Aira nih. Mbak Kiranya. Halo. Iya. Aira mau ikut sholat Idul Adha juga? Sholat juga ya? Waduh. Widih. Sekarang kita persiapan sholat Idul Adha. Yuk. Ya ini tim-timnya yang mau sholat. Ada Agung, yang ada Mama. Oke ya. Bismillah ya, mudah-mudahan komat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah tadi kita melakukan sholat Idul Adha, sebaiknya kita menambah kesempurnaan daripada sholat ini dengan memberikan suatu kata-kata atau sebuah khotbah. Nah, ini juga saya ambil dari beberapa buku yang memang baik untuk bisa diteladani oleh kita semua. Di sini kita akan membahas tentang istighfar, keutamaan daripada istighfar. Di buku ini bagus sekali istighfar, jadi saya menyadu dari buku ini. Langsung saja, manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Jadi di antara kekurangan manusia adalah salah satunya adalah berbuat dosa. Jadi manusia itu selalu berbuat dosa di dalam buku ini. Tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mengisyaratkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini ada 7 keutamaan istighfar. Jadi istighfar itu yang kita bisa kerjakan. Istighfar, astagfirullah itu ada 7 keutamaannya. Yang pertama adalah istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Sebagaimana firman Allah dari surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepadanya, Tuhanmu, dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu dan akan tertimpa siksa hari kiamat. Nah, itulah kebaikan daripada istighfar yang pertama. Yang kedua adalah istighfar adalah penyebab turunnya hujan pembawa berkah, sebagaimana firman Allah dalam
Surat Hud ayat 52. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras ke atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Yang ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud juga ayat 61, "Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Kemudian yang keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rezeki bagi seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 dan 12 yang berisi, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah mohon pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai." Jadi itu keutamaan istighfar tuh salah satunya rezeki yang melimpah. Nomor 5, istighfar mencegah seseorang dari tertimpa hukuman azab atas doa yang ia lakukan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nafl ayat 33. "Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun." Nah, itu juga menghilangkan azab dari Allah jika kita selalu melakukan istighfar. Yang keenam, istighfar mampu melapangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya dan mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka." Itu keutamaan istighfar. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Nabi bersabda, "Keuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak adalah banyaknya catatan yang ada dalam amalnya. Barang siapa yang ingin bergembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar." Dari hadis Tabrani ya. Nah, kemudian setelah mengetahui 7 keutamaan daripada istighfar itu, disarankan tidak hanya mengetahui ini, tapi mempraktikkannya. Di sini disebutkan caranya bisa melakukan istighfar sebanyak 10.000 dalam satu hari. Ini kalau bisa, kalau ini kan ini 10.000 dalam satu hari. Caranya adalah bertahap, 2.000 setiap sholat fardu. Biar nggak lupa, boleh pakai tasbih yang kecil. Nah, itu 2.000, 10.000 tiap hari, 2.000 tiap sholat fardu. Pakai status kita. Jadi dengan seperti ini, dengan kita, maka tidak perlu menghitung-hitung berapa lupanya kita, tinggal kita lihat saja itu kalau ingin konsisten. Kemudian setelah mempraktekkan itu, tunggu 40 hari. 40 hari adakah perubahan? Ada cerita yang mendebarkan tentang masalah keutamaan daripada istighfar ini. Kita karena banyak dari dunia medis, saya ambil kisah dari seorang dokter. Ini kisah nyata. Jadi kehebatan daripada istighfar. Kisah nyata yang sangat menyentuh. Kisah ini juga menunjukkan rasa cinta Allah kepada hambanya yang selalu beristighfar dan memohon kepadanya. Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan jalan jangan sekalipun remehkan kekuatan istighfar dan doa. Ada seorang dokter dari Pakistan bernama Dr. Ihsan. Dia ingin mengunjungi seorang syekh di Arab Saudi. Dr. Ihsan adalah seorang ahli saraf terkemuka, salah satu dokter terbaik di Pakistan. Seorang dokter yang sangat bagus dan sangat susah untuk bertemu dengannya. Untuk bertemu dengannya pun perlu menunggu berbulan-bulan untuk dapatkan izin bertemu dengan Dr. Ihsan. Saat bertemu dengan syekh di Arab Saudi, dia bertanya kepada syekh tersebut, "Apa yang terjadi kepada itu, syekh?" Itu balik bertanya, "Apa yang terjadi?" Dr. Ihsan menceritakan perjalanannya. Dalam kisahnya, Dr. Ihsan terbang dari sebuah kota ke kota lainnya. Seorang yang sangat sibuk, sering berpergian dari suatu kota ke kota lainnya. Di dalam ataupun luar negeri. Suatu hari dalam penerbangannya, langit tiba-tiba mendung dan terjadi badai. Awan hitam yang tebal, gelap yang menyambar, dan turunan hujan lebat. Pesawatnya bergoncang-goncang, dan salah satu mesinnya terkena sambaran petir. Mesinnya rusak dan pesawat ditumpanginya terpaksa mendarat secara darurat. Pesawat tersebut terpaksa mendarat di bandara kecil terdekat sebuah jalur pesawat yang kecil. Pesawat mendarat di bandara yang terkecil bagaimana bisa memperbaiki pesawat yang rusak di sana sini. Mereka terkejut saat mendarat di sana tidak ada orang yang bisa membantu pesawat itu kembali terbang.
Jadi mereka harus menggunakan bantuan, yaitu menggunakan mobil. Kemudian kalau menggunakan mobil, dia bertanya berapa lama untuk sampai ke tempat saya tujuan. Hanya membutuhkan waktu 3 jam, katanya gitu. Kemudian Dr. Ihsan memutuskan untuk naik taksi pakai mobil agar cepat sampai ke kota yang dituju. Seiring taksi berjalan, langit menjadi mendung kembali. Petir menyambar lagi, angin bertiup kencang lagi, hujan pun turut berkat derasnya, hingga mobil tidak bisa meneruskan perjalanannya karena lumpur yang menumpuk di ban dan banjir yang cukup dalam. Kemudian tempat itu terpencil dan akses jalannya sulit untuk dilalui sehingga harus mencari tempat yang aman dulu. Jadi Dr. Ihsan itu kayak mobilnya kejebak di situ gitu loh. Ada sebuah rumah kecil di sana dan mereka menghampiri sembari istirahat dan menunaikan sholat terlebih dahulu. Rumah yang terletak jauh dari perkampungan dan keadaan sangat memprihatinkan. Saat mengetuk pintu, datanglah seorang nenek tua yang menghampiri. Dr. Ihsan menceritakan keadaannya bermaksud ingin menumpang istirahat dan sholat di rumah nenek itu. Dan dia mempunyai musola kecil dan sajadah untuk sholat. Dr. Ihsan melihat ada seorang anak kecil yang terbaring dalam rumah tersebut. Setiap beberapa saat nenek memeriksa keadaan anak tersebut, kemudian sholat dan berdoa. Setelah Dr. Ihsan selesai mengerjakan sholat dan hendak melanjutkan perjalanan, mereka mengucapkan terima kasih kepada nenek tua itu. Lalu Dr. Ihsan bertanya, apa yang terjadi pada anak itu? Apa yang terjadi pada anak itu, Nek? Nenek itu menjawab, dia adalah anak yatim dan sedang sakit parah. Saya sudah mengunjungi semua dokter di daerah sini, namun tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan anak ini. Saya adalah neneknya. Namun seseorang mengatakan bahwa ada seorang dokter ahli yang sangat terkenal bisa menyembuhkan penyakit ini. Saya sudah berusaha untuk menemuinya di kota, namun kami diminta untuk menunggu selama 6 bulan. Dan tepatnya pun begitu jauh. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Lalu saya beristighfar setiap saat, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Dr. Ihsan termenung dan bertanya, siapakah nama dokter itu, Nek? Nenek itu menjawab, dia adalah Dr. Ihsan. Dr. Ihsan tiba-tiba menangis, air matanya mengalir begitu saja. Nenek itu heran dan bertanya, kenapa Anda menangis, Dok? Dr. Ihsan berkata, doa Anda baru saja terjawab. Nah, doa Anda yang mengantarkan saya ke sini. Ketika petang terjadi, hujan badai dan kilat pun berhenti. Nah, itulah kekuatan daripada istighfar yang dikuatkan dalam cerita dari Dr. Ihsan. Jadi hendaklah kita melakukan coba untuk memperbaiki diri. Saya juga termasuk kepada saya untuk memperbaiki diri dengan melakukan istighfar setiap hari. Sebenarnya ada cerita dari penjual goreng yang menjual roti ya. Menjual roti dia selalu setiap melipat rotinya baca istighfar. Mintanya apa. Dan itu ada orang yang datang ke dia dan itu yang diinginkan terjadi. Jadi setiap ceritanya sama yang dia inginkan, kenapa kok kamu bisa sampai membawa saya ke sini? Karena setiap saya menakut roti saya selalu beristighfar. Itu bisa diterapkan ke kita, misalnya habis nyapu setiap satu ginian istighfar, astagfirullah, atau setiap apa ini bisa dilakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan cerita ini istighfar ini semua istighfar. Anji baju juga bisa istighfar. Kalau saya setelah membaca ini setiap USG astagfirullah. Bukan iya memang kita coba, tapi memang tidak bisa mencapai ke 10.000, langsung ke 10.000. Tapi mudah-mudahan kita bisa mencapai ke 10.000 per hari dan kita akan lihat perubahan di tahun depan. Semoga khotbah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan inilah mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan sholat Id di tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020. Suasananya sudah berbeda dan membawa suatu kebahagiaan. Kita semua sholat idnya ditemani sama si Aira ya. Jadi sekarang Adin udah punya teman. Nah, di Adin punya teman sekarang Mbak Aira. Mudah-mudahan nanti cucu-cucu Oma ini menjadi anak yang Aira menjadi anak solehah, Adin menjadi anak yang soleh. Dan tadi sama Pak D Aji sudah diberikan apa tadi ceramah yang bagus sekali, keutamaan istighfar. Semoga ke depan kita menjadi orang yang selalu mendekat
di jalan Allah. Ya, gitu. Oma barangkali Mama ada juga, monggo. Nah, ini ada yang paling biasanya sama Papa ya, tapi ini karena ada Aira ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan sholat Idul Adha di rumah dengan adanya pandemi ini memberikan satu kebaikan pertama ke keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan dan dibarengi dengan itu, alhamdulillah telah lahir juga cucu yang ke-10 dari keluarga Bapak Hamid Yono Ripto yang bernama Aira Reina Pramodito. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang solehah. Mudah-mudahan kita setelah dianugerahkan rizki yang sangat mahal ini alhamdulillah menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk negara, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha, hari raya kurban ya. Iya betul. Yang telah dilaksanakan di sholat Id yang telah dilaksanakan di rumah masing-masing yang dipimpin oleh Haji langsung dengan komplit dengan khutbahnya, walaupun dengan waktu singkat yang sangat singkat dan singkat. Alhamdulillah bisa kita laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hari ini tanggal 31 Juli 2020, alhamdulillah kita diberikan anugerah kesempatan untuk masih bisa menjalani. Pertama, sholat Idul Adha dulu. Yang kedua, masih bisa kumpul, masih diberi sehat. Terus ini yang terakhir ini dapat tamu baru ya, keluarga baru, Dede Aira, jamaah baru berapa hari sudah ikut sholat Id ya. Ya semoga semua doa yang terbaik lah untuk Dede Aira ini ya. Tadi udah disebut satu persatu, mungkin hanya menambahkan aja. Mungkin gitu aja. Semangat selalu dalam hari raya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita punya ritual. Apa? Oh iya. Sekarang kita punya kebiasaan baru. New normalnya versi kita adalah jemur air. Lihat tuh om-omanya pada jemur tuh. Wih, sibuk jemurin airan nih. Nggak pernah bangun ya kalau dijemur. Aira dijemur. Pakai bantal nggak Bu? Allahu Akbar. Oh, Om Atung sama Picil nih. Widih, gede gitu sih kok. Picil. Widih. Iya. Iya, kayak sekali airnya nih. Widih, kayak foto model nih. Simpala. Ya. Aira kenapa? Nangis terus Aira nih. Halo. Monen ya?